Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Puspaningrum dari kelas Keuangan Syariah Manajemen 6C NIM 30401800 Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Overview perbankan syariah. Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2020, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah sebesar 105 bps menjadi 21,64%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang diberikan atau PYD dan dana pihak ketiga atau DPK masing-masing tumbuh positif sebesar 8,8% dan 11,98%, sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,11%. Total aset PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai 608,90 triliun, 394,63 triliun, dan 475,80 triliun pada akhir tahun 2020. Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio financing to deposit ratio atau FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL atau NCD selalu berada di atas threshold 50%, yaitu sebesar 119,13%. Rata-rata harian rasio AL atau DPK juga berada di atas threshold 10%, yaitu sebesar 24,51%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan penurunan non-performing financing atau NPF gross sebesar 3 bps menjadi sebesar 3,8%. Pandemi yang menurunkan pertumbuhan ekonomi telah mengubah pola transaksi dari fisikal menjadi virtual. Penurunan pertumbuhan ekonomi membuat OJK menerbitkan paket kebijakan OJK lanjutan stimulus COVID-19 untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. Selain paket kebijakan OJK lanjutan stimulus COVID-19, OJK juga telah menyusun roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020 sampai 2025 yang merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah, serta sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah. Pada saat ini, terdapat indikator utama perbankan syariah pada tahun 2020, terdapat pertumbuhan perbankan syariah dan market share perbankan syariah. Total aset mencapai 608,90 triliun dan pertumbuhan aset mencapai 13,11% YoY. Pada slide ini terdapat indikator kinerja perbankan syariah. Selanjutnya, ada pertumbuhan bisnis perbankan syariah dan perbankan konvensional di masa pandemi COVID-19. Pertumbuhan aset, pembiayaan, dan DPK perbankan syariah menunjukkan performa yang cukup baik. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar 13,11% yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sebesar 6,74%. Pertumbuhan DPK perbankan syariah sebesar 11,98% juga menunjukkan posisi yang stabil dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sebesar 10,93%. Demikian pula, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang meski melambat
masih lebih tinggi 8,8% bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan market share yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat, terutama pada saat pandemi. Selanjutnya yaitu kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, kinerja Bank Umum Syariah selama tahun 2020 menunjukkan stabilitas yang terjaga bila dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional. Dari sisi permodalan, KAR Bank Umum Syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun masih di bawah KAR Bank Umum Konvensional. Pada tahun 2020, KAR Bank Umum Syariah mencapai 21,64% YoY. Secara umum, aktivitas pembiayaan baik oleh Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah menunjukkan tren yang melambat, ditunjukkan oleh rasio FDR Bank Umum Syariah sebesar 76,36% yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,91%. Dari sisi rentabilitas, Bank Umum Syariah menunjukkan tren yang positif bila ditunjukkan dalam setahun terakhir. Dari sisi efisiensi Bank Umum Syariah, sehingga terjadi penurunan yang ditunjukkan dari nilai BOPO yang meningkat hingga akhir tahun 2020 mencapai 85,55%. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan aset perbankan syariah. Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, mengalami percepatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga double digit. Pangsa aset perbankan syariah mencapai 6,51% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%. Baik BUS, UUS maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif. Di samping terdapat tabel share aset BUS dan UUS. Selanjutnya terdapat grafik perkembangan aset perbankan syariah dan grafik pertumbuhan aset perbankan syariah. Selanjutnya, bank syariah berdasarkan model inti. Sesuai klasifikasi bank umum berdasarkan kegiatan usaha, BUS didominasi kegiatan model inti 1-5 triliun sebanyak 7 bank umum syariah. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat peningkatan bank umum syariah dengan model inti di atas 5 triliun rupiah menjadi 4 bank umum syariah. Dengan meningkatnya bank umum syariah bermodal di atas 5 triliun, diharapkan bank syariah menjadi semakin kuat. Selanjutnya, ditinjau dari permodalannya, BPRS didominasi kategori modal inti di bawah 15 miliar dengan komposisi sebanyak 135 BPRS. Jumlah BPRS yang bermodal inti lebih dari 50 miliar meningkat menjadi 5 BPRS pada tahun 2020. Selanjutnya ada perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Di bawah ini terdapat grafik yang menunjukkan tren pertumbuhan biaya, rasio NPF perbankan syariah, pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, dan pembiayaan berdasarkan jenis akad. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2020 tumbuh 8,8% YoY, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89%. Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh pelambatan pertumbuhan pembiayaan modal kerja yang melambat menjadi 4,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6%. Dan pembiayaan investasi melambat menjadi 0,16% dari tahun sebelumnya 14,84%. Meskipun mengalami penurunan, pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri. Namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif.
Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang semakin kuat, 15,21% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,46%. Selain itu, pertumbuhan rasio non-performing financing atau NPF dengan NPF gross dan NPF net tercatat 3,8% dan 1,70% turun dari tahun sebelumnya 3,11% dan 1,89%. Selanjutnya, pembiayaan berdasarkan sektor industri. Berdasarkan sektor industri, perbankan syariah telah menyalurkan 52,64% dari total pembiayaan pada sektor lapangan usaha. Adapun porsi penyaluran pembiayaan terbesar kedua disalurkan pada sektor bukan lapangan usaha atau rumah tangga sebesar 45,50%. Perlambatan pertumbuhan pembiayaan syariah pada modal kerja dan investasi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 disebabkan oleh penurunan biaya di beberapa sektor, perantara keuangan, sektor listrik, gas, dan air, dan sektor real estate mengalami penurunan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2020. Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan mengalami pertumbuhan pada sektor industri pengolahan. Adapun pertumbuhan pembiayaan pada sektor rumah tangga didominasi oleh pertumbuhan pembiayaan untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya, termasuk multiguna. Perkembangan DPK berdasarkan akad dan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah. Dana pihak ketiga atau DPK perbankan syariah tumbuh 11,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,82%. Perkembangan pertumbuhan DPK terjadi pada UUS dan BPRS dengan laju masing-masing 12,54% dan 12,45% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 11,34% dan 7,43%. Sedangkan Bank Umum Syariah mengalami perlambatan pertumbuhan dengan 11,72% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 12,18%. Bank Umum Syariah tetap mendominasi komposisi DPK dengan porsi sebesar 67,86%, sementara porsi DPK UUS sebesar 30,8% dan BPRS sebesar 2,6%. Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada giro yang memiliki porsi sebesar 14,23% terhadap total DPK, mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 17,44%, di mana jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 32,24%. Hal ini sejalan dengan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap segmen korporasi, di mana komposisi giro sebagian besar merupakan dana yang berasal dari segmen tersebut. Bank Syariah semakin meningkatkan dana sumber murah. Hal ini terlihat dari pergeseran peningkatan porsi dana murah yang ditunjukkan oleh rasio CASA atau persentase giro dan tabungan terhadap total DPK yang telah mencapai 48,44% pada akhir tahun 2020. Pertumbuhan CASA ini didorong oleh pertumbuhan tabungan yang cukup baik. Saat ini, DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito atau dana mahal sebesar 51,56%. Walau begitu, perbankan syariah tetap berupaya dalam meningkatkan dana murah yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah rekening tabungan. Hal tersebut ditunjukkan oleh komposisi tabungan yang meningkat terhadap DPK sebesar 34,21% yang menunjukkan minat masyarakat untuk berbank syariah. Pada slide ini terdapat grafik permodalan bank syariah capital adequacy ratio, rasio return on asset atau ROA,
rasio financing to deposit ratio atau FDR, perkembangan laba tahun berjalan, rasio biaya operasional atau pendapatan operasional, dan rata-rata likuiditas harian Bank Umum Syariah. Permodalan. Sepanjang tahun 2020, OJK terus berupaya menjaga permodalan perbankan syariah sehingga dapat berjalan menghadapi pandemi yang terjadi. KAR Bank Umum Syariah pada tahun 2020 mencapai 21,64%, meningkat 105 bps dari tahun sebelumnya. Peningkatan KAR Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan dan bank semakin berhati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, rentabilitas dan efisiensi. Rentabilitas Bank Umum Syariah dan UUS terdampak oleh perlambatan pembiayaan tercermin dari rasio ROA pada tahun 2020 sebesar 1,54%, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,84%. Efisiensi Bank Umum Syariah dan UUS terdampak perlambatan menjadi 83,63%, walaupun BOPO masih dalam kisaran stabil. Rentabilitas dan efisiensi. Rentabilitas Bank Umum Syariah (UUS) terdampak oleh perlambatan pembiayaan, tercermin dari rasio ROA pada tahun 2020 sebesar 1,54%, turun dari tahun sebelumnya 1,84%. Efisiensi Bank Umum Syariah (UUS) terdampak perlambatan menjadi sebesar 83,63%, walaupun BOPO masih dalam kisaran stabil. Selanjutnya, likuiditas. Likuiditas perbankan syariah selama tahun 2020 memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR yang selalu terjaga dalam threshold. Pada tahun 2020, FDR Bank Umum Syariah (UUS) sebesar 82,40%, menurun sebesar 287 bps dari tahun 2019 yang sebesar 85,27%. Penurunan FDR didorong oleh penurunan FDR UUS, Bank Umum Syariah, dan BPRS yang masing-masing sebesar 592 bps, 155 bps, dan 41 bps, menjadi sebesar 96,1%, 70,36%, dan 108,78% pada tahun 2020. Rata-rata likuiditas harian selama tahun 2020 cukup memadai, yang ditunjukkan oleh rasio alat likuid di atas threshold, yaitu AL atau NCD sebesar 119,13% dari threshold 50% dan AL atau DPK sebesar 24,51% dari threshold 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa likuiditas perbankan syariah stabil. Kinerja BPRS di tengah pandemi COVID-19. Kinerja BPRS di tengah pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada awal tahun 2020, kinerja BPRS masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami perlambatan dari sisi aset dan PYD masing-masing, yaitu 8,67% dan 7,42%. Di sisi lain, pertumbuhan DPK meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 12,45%. Pertumbuhan industri BPRS yang melambat juga merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun di masa pandemi COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, risiko kredit BPRS mengalami peningkatan dengan efisiensi yang menurun. Hal ini tercermin dari rasio NPF naik 20 bps sebesar 7,24% dari 7,4%. Serta rasio BOPO yang naik 350 bps ke level 87,62
dari 84,12% pada tahun sebelumnya. Rentabilitas BPRS juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 2,01% atau 60 bps dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,61%. Namun begitu, permodalan BPRS masih solid dengan CAR yang meningkat 1061 bps menjadi 28,60% dibanding tahun sebelumnya 17,99%. Kenaikan CAR pada BPRS salah satunya didorong oleh berlakunya POJK nomor 66/POJK 3/2006 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. CAR BPRS yang tinggi dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang sedang dihadapi oleh BPRS saat ini. Meskipun industri BPRS pada tahun 2020 masih menunjukkan perlambatan apabila dibanding dengan tahun sebelumnya, namun di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, pertumbuhan bisnis BPRS cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan BPRS, baik dari aset, BYD maupun DPK. Jika dilihat secara tren, pola pertumbuhan BPRS masih mengikuti BPR, namun pada akhir tahun 2020 kinerja BPRS mulai menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya, pengembangan produk model bisnis pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad dalam salam diatur lebih lanjut dalam ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, SEOJK nomor 37/SEOJK 3/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 5/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli saham. Yang ketiga, PSAK 103 akuntansi salam. Dan yang keempat, pedoman akuntansi perbankan syariah. Selanjutnya ada manfaat penyaluran dana dengan akad salam. Pada bank syariah yang pertama, bank tidak dikenakan PPAP atas transaksi salam. Yang kedua, menambah variasi produk pembiayaan khususnya untuk industri supply chain. Yang ketiga, meningkatkan potensi pendapatan. Yang keempat, merupakan produk zero base yang tidak bisa dilakukan oleh bank konvensional. Pada supplier, yang pertama, mendapatkan modal kerja lebih awal untuk melakukan produksi. Yang kedua, pelunasan pembiayaan dilakukan dengan menyerahkan barang kepada bank. Yang ketiga, bukan merupakan liabilitas keuangan. Dan yang keempat, sesuai dengan prinsip syariah. Pada buyer, yang pertama, ada opsi pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Yang kedua, ada ruang lebih dari buyer untuk mengelola keuangan dalam proses supply chain management. Dan yang ketiga, sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ada objektif pengembangan model bisnis pembiayaan pada value chain industri halal. Diferensiasi model bisnis syariah sebesar 22,9%, pengembangan halal value chain sebesar 20,36%, pengembangan UMKM sebesar 15,39%, peningkatan market share bank syariah sebesar 19,39%, dan pemenuhan kebutuhan modal kerja sebesar 18,73%. Merger bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong kebijakan konsolidasi perbankan dan memperkuat permodalan bank di Indonesia sebagaimana tertuang dalam POJK nomor 12 POJK 3/2020 tentang konsolidasi bank umum. Secara nasional, pangsa pasar industri perbankan dilihat dari aset menunjukkan dominasi beberapa bank yang berada pada buku 4, sedangkan
sebagian besar bank masih mempunyai skala bisnis dan market share yang kecil. Secara struktur, baik bank umum konvensional maupun bank syariah, jumlah bank sebagian besar berada pada buku 2 masing-masing dengan 58 BUK dan 7 BUS. Dari sisi BUK terdapat 7 bank yang berada pada buku 4, sementara belum ada satu bank umum syariah yang masuk dalam buku 4 dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam buku 3. Dalam konteks ini, sebagian bagian dari industri perbankan nasional, bank syariah dituntut untuk dapat memperkuat struktur industri perbankan, berkontribusi bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta pembangunan sosial. Hal tersebut sejalan dengan pilar penguatan identitas perbankan syariah dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2025 melalui penguatan permodalan dan efisiensi. Hasil merger 3 bank syariah. 1. Membuka peluang usaha bagi bank syariah hasil merger yang masih berada di buku 3 untuk menjadi buku 4. Yang kedua, meningkatkan daya saing bank syariah. Yang ketiga, outlet pemasaran produk syariah yang memiliki diferensiasi dan didukung layanan digital yang handal. Yang keempat, menjadi pintu untuk mulai berkompetensi di industri perbankan syariah global. Dan yang kelima, berpotensi meningkatkan ranking keuangan syariah global. Selanjutnya yaitu kebijakan strategis perbankan syariah pada pandemi COVID-19. Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang bersejarah dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi oleh World Health Organization atau WHO. Pada 11 Maret 2020, pandemi COVID-19 telah mengubah ekspektasi publik terhadap layanan keuangan secara signifikan dengan munculnya istilah baru dalam tatanan kehidupan yang disebut dengan new normal. Era new normal ini telah menyebabkan perubahan pada transaksi dari fisikal ke arah virtual yang berdampak pada akselerasi perubahan ekosistem sektor ekonomi dan keuangan secara masif. Hal ini juga berlaku secara global. Secara signifikan, COVID-19 telah berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia. Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa krisis ekonomi saat ini adalah yang terparah dalam sejarah dunia. Seluruh negara mencatatkan kemunduran dalam bidang ekonomi, serta lebih dari 42 negara telah memasuki masa resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 tahun 2020 mencapai negatif 2,7% dan diharapkan akan terus membaik pada tahun 2021 untuk mendorong pertumbuhan sektor real kita. Pada tahun 2021, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan nasional akan mencapai kisaran 5% sehingga dengan berjalannya vaksinasi. Sejalan dengan kondisi ekonomi secara global, industri perbankan Indonesia secara umum termasuk industri perbankan syariah di dalamnya juga mengalami penurunan pertumbuhan akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, pada awal tahun 2020, OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan termasuk perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdampak secara langsung COVID-19 pada Desember 2020. OJK telah menerbitkan POJK nomor 48 POJK 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11 POJK 3 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. POJK perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung. POJK
OJK nomor 48 garis miring POJK 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11 POJK 3 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasilikal dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Yang pertama, perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 di sektor perbankan sampai dengan 31 Maret 2022. Yang kedua, penerapan manajemen resiko. Yang ketiga, restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Yang keempat, kebijakan likuiditas dan permodalan bagi bank sebagai dampak penyebaran COVID-19. Dan yang kelima, penambahan laporan rekapitulasi stimulus kredit atau pembiayaan restrukturisasi. Selanjutnya, S13 garis miring D3 tahun 2020 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan perubahan batas waktu laporan bank dalam masa keadaan darurat bencana non-alam COVID-19. Yang pertama, perubahan perpanjangan batas waktu laporan rutin yang semula diperpanjang 14 HK menjadi diperpanjang 15 HK. Selanjutnya, POJK nomor 34 garis miring POJK 3 garis miring 2020 tentang kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai dampak penyebaran coronavirus 19. Yang pertama, pengurangan pembentukan PPAP. Yang kedua, penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank. Yang ketiga, penghentian sementara perhitungan AIDA. Yang keempat, pengurangan dana pendidikan dan pelatihan SDM. Selanjutnya, S8 garis miring D3 tahun 2020 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan penerapan ISAK 102, PSAK 110 dan PSAK 68 dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama, pengecualian tambahan CKPN. Yang kedua, penundaan pengukuran nilai wajar surat berharga. Dan S12 garis miring D3 tahun 2020 Surat kepada Eksekutif Pengawas Perbankan kebijakan relaksasi lanjutan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan. Yang pertama, pelaporan atau perlakuan atau governance sesuai POJK stimulus COVID-19. Yang kedua, penyesuaian implementasi capital conversation buffer dan penilaian kualitas AYDA. Dan yang ketiga, pengurangan dana pendidikan dan pelatihan SDM. Selanjutnya, analisis ringkas. Perbankan Syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2020, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan telah mengubah pola transaksi dari fisikal ke arah virtual. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini membuat OJK menerbitkan paket kebijakan OJK lanjutan stimulus COVID-19 untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. OJK juga telah menyusun roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia atau RP2SI pada tahun 2020 sampai 2025 yang merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah serta katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, kinerja Bank Umum Syariah atau BUS selama tahun 2020 menunjukkan stabilitas yang terjaga apabila dibandingkan dengan bank umum konvensional. Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan positif dan mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga double digit. OJK telah menerbitkan POJK nomor 48 garis miring POJK 3 garis miring 2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor
11/POJK titik 03/20 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklikal dampak penyebaran virus corona pada tahun 2011. POJK perpanjangan kebijakan stimulus COVID-19 di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan resiko kredit perbankan. POJK ini memperpanjang kebijakan sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi sampai dengan 31 Maret 2022. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan baik dalam penyampaian maupun materi. Saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.